Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan atau memaparkan materi bahasa Indonesia kelas 11 semester ganjil. Sebelum itu, perkenalkan nama Ibu Hasnarianti SPD MPD dan kalian boleh memanggil Ibu Rian. Kali ini kita akan mempelajari 4 materi bahasa Indonesia, yakni yang dimulai dari menyusun teks prosedur, mempelajari teks eksplanasi, teks ceramah, dan teks cerita pendek. Baik, pada bagian pertama yakni menyusun teks prosedur. Sebelum kita menyusun teks prosedur, tentunya terlebih dahulu beberapa informasi yang harus kalian ketahui tentang teks prosedur, yakni mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Tentunya di bagian ini kalian harus memahami terlebih dahulu apa teks prosedur itu. Selanjutnya, setelah memahami dengan baik teks prosedur, bagian kedua adalah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Dilanjutkan dengan bagian ketiga, yakni menganalisis struktur kebahasaan teks prosedur dan mengembangkan teks prosedur. Pada bagian mengembangkan teks prosedur ini nantinya akan diberikan tugas berbasis project, yakni kalian bisa membuat video nantinya, tentunya yang berhubungan dengan prosedur melakukan sesuatu. Nah, di bagian akhir dari bab 1 ini yakni melaporkan kegiatan membaca buku, tentunya bukan buku bahasa Indonesia tetapi buku fiksi maupun non-fiksi lainnya, temanya bebas. Kita lanjutkan pada bagian kedua materi bahasa Indonesia, yakni mempelajari teks eksplanasi. Pada bagian kedua ini tentunya terlebih dahulu harus mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Sebelum itu tentu kalian harus memahami dulu definisi dari teks eksplanasi itu sendiri. Selanjutnya, menginstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Dilanjutkan dengan bagian yang sangat penting, yakni menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks eksplanasi. Pada bagian terakhir, yakni memproduksi teks eksplanasi. Kalian harus mampu menguasai bagian dari bab 2 ini, yakni teks eksplanasi. Baik, pada bagian ketiga, mengelola informasi dalam teks ceramah. Pertama-tama, mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam teks ceramah. Jadi nantinya akan disajikan teks ceramah, kemudian kalian mampu mengidentifikasi informasi apa saja yang terdapat di dalam teks ceramah itu berupa permasalahan-permasalahan yang aktual di sekitar kita. Yang kedua, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual tersebut. Lalu, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Dan yang terakhir adalah mengonstruksi ceramah. Pada bagian terakhir ini, tentunya kalian sudah memahami dengan baik bagian-bagian penting dari permasalahan aktual dalam penyusunan teks ceramah, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah dengan baik. Oleh karena itu, tentu saja di bagian mengonstruksi ceramah, kalian harus mampu menyusun teks ceramah berdasarkan isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah tersebut. Selanjutnya, kalian nanti akan videokan diri kalian dengan berceramah di depan kamera. Nantinya akan diunggah di channel YouTube masing-masing. Baik, kita sudah sampai di materi keempat di semester ganjil ini, yakni meneladani kehidupan dari cerita pendek. Pada bagian ini, yakni pertama-tama kalian harus memahami bagaimana cara mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Dilanjutkan dengan mendemonstrasikan salah satu nilai-nilai kehidupan tersebut yang dipelajari dalam teks cerita pendek. Lalu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek yang terdiri atas dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya.
Di bagian akhir, kalian harus mampu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Dan di bagian akhir dari materi bahasa Indonesia kita di semester ganjil ini adalah membuat laporan membaca buku fiksi maupun buku non-fiksi. Demikian tadi pemaparan materi bahasa Indonesia selama semester ganjil ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Jika ada pertanyaan boleh diajukan atau ditulis di kolom komentar di grup WhatsApp atau di Google Classroom. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.